Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Kita dasari dari kitab Ibrani pasal 11. Ayat 17 sampai dengan ayat 19. Demikian firman Tuhan. Karena iman, maka Abraham, tatkala ia dicobai, mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semua orang pasti tahu bahwa kunci untuk mengalami berkat, kunci untuk mengalami kemenangan, kunci untuk mengalami terobosan-terobosan dalam hidup itu adalah taat. Ketaatan artinya setia, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak berbantah-bantah, tidak ragu-ragu, tidak menunda-nunda, tetapi setia, segera melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Sekalipun untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki itu bukan sesuatu yang tanpa pergumulan, bukan sesuatu yang tanpa kendala, tetapi itulah yang harus dilakukan. Di dalam firman Tuhan banyak dituliskan bahwa untuk bisa menerima berkat-berkat Tuhan, untuk bisa mengalami kemenangan demi kemenangan, untuk bisa mengalami terobosan demi terobosan di dalam kehidupan, mengalami keajaiban kuasa-Nya Tuhan, itu senantiasa dikaitkan dengan ketaatan. Kalau kita membaca di dalam kitab Ulangan pasal 28, ya, kita membaca, judulnya adalah berkat. Ya, di sana dituliskan bahwa setiap orang yang sungguh-sungguh mendengarkan baik-baik akan firman Tuhan dan melakukannya, maka akan mengalami terobosan-terobosan yang daripada Tuhan. Di dalam kitab Ulangan pasal 28, saya bacakan demikian mulai ayat 1. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bapak, Ibu, dan Saudara bisa membaca ayat 3 dan seterusnya. Itu adalah berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan ketika mentaati setiap apa yang dikatakan oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita membaca terus sampai dengan ayat yang ke-15, di situ judul perikopnya adalah kutuk. Ya, kutuk bisa dialami karena tidak taat kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita membaca dalam kitab Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kalau kita membaca di dalam kitab Yosua pasal 1, kita akan menemukan di sana bahwa kemenangan, berkat, terobosan boleh terjadi. Syaratnya adalah ketika mentaati semua apa yang difirmankan oleh Tuhan, mentaati apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus sendiri menjadi teladan yang sempurna di dalam ketaatan ini. Ketika Tuhan Yesus ada di Taman Getsemani, Tuhan Yesus sedang berdoa karena Tuhan Yesus tahu bahwa tidak lama lagi harus menghadapi satu keadaan yang tidak mudah, berat. Dan Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa, Bapa, jikalau mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Tetapi biarlah bukan kehendakku yang terjadi, tetapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi. Artinya bahwa Tuhan Yesus tahu apa yang akan dihadapi itu adalah sesuatu yang sangat berat. Harus menderita, bahkan mati di atas kayu salib. Dan kematian di kayu salib itu adalah kematian yang sangat hina. Dan secara manusia, Tuhan Yesus berdoa agar supaya semua berlalu. Tetapi di atas semuanya itu, Tuhan lebih taat apa yang menjadi rencana Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan pada dirinya. Maka Tuhan Yesus berkata, biarlah bukan kehendakku yang jadi, tetapi biar kehendak Bapa yang jadi. Dan di dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-30, Tuhan Yesus juga mengatakan, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, tetapi kehendak Bapa yang di surga. Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-8 dan seterusnya, menyatakan bahwa Tuhan Yesus taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ketaatan Tuhan Yesus menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Ya. Apa yang dihasilkan? Kalau kita membaca dari kitab Filipi pasal 2 ayat yang ke-8 ini, itulah sebabnya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama
di atas segala nama. Ketaatan selalu menghasilkan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang ajaib yang Tuhan nyatakan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan itu selalu didasari dengan iman. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ketaatan yang tidak didasari oleh iman tidak ada artinya. Tapi demikian juga iman yang tidak disertai dengan ketaatan, ya sama saja. Ya, sama saja. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, iman percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Bahkan apa yang belum kita pikirkan, apa yang belum kita minta, apa yang belum ada di dalam angan-angan kita, itu sudah Tuhan sediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Kalau kita membaca di dalam surat 1 Korintus pasal 2 ayat yang ke-9 dinyatakan demikian. Jadi apa yang disediakan oleh Tuhan bagi kita yang mengasihi Dia. Mengasihi Dia berarti merupakan satu wujud bahwa kita adalah orang-orang yang mentaati segala perintah-perintahnya. Tuhan Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati segala perintah-perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan, mentaati segala perintah-perintahku. Artinya bahwa di antara iman, ketaatan, dan kasih itu tidak bisa dipisahkan satu demi satu. Ketika kita berkata mengasihi Tuhan, pasti kita akan mentaati segala perintah-perintah Tuhan. Ketika kita taat kepada perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang diperintahkan oleh Tuhan itu pasti akan mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Nah, itu yang dimiliki Abraham pada waktu itu. Ya, kalau kita tadi membaca bagaimana ketika Abraham diperintahkan oleh Tuhan untuk mempersembahkan anaknya satu-satunya, yaitu Ishak, yang merupakan anak perjanjian yang daripada Tuhan, yang merupakan anak penantian bertahun-tahun dari Tuhan. Tetapi pada waktu itu Tuhan menghendaki agar supaya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian, bagaimana proses Ishak dipersembahkan kepada Tuhan, itu membuktikan bagaimana Abraham ini betul-betul
punya satu ketaatan kepada Tuhan untuk melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, karena Abraham lebih mengasihi Tuhan daripada apa yang telah mereka terima dari Tuhan, yaitu anak yang sudah dinanti-nantikan. Dan mereka percaya, Abraham percaya bahwa setiap apa yang Tuhan kehendaki pasti akan mendatangkan kebaikan baginya. Maka dikatakan, sekalipun Ishak dipersembahkan, ya, artinya kemudian Ishak harus mati. Abraham sangat percaya bahwa Tuhan sanggup membangkitkan orang yang sudah mati sekalipun. Dan itu yang sangat dipercayai oleh Abraham, sehingga dikatakan seolah-olah dia sudah menerima apa yang daripada Tuhan itu. Kalau aku mempersembahkan Ishak oleh karena kehendak Tuhan, dan aku taat atas apa yang menjadi perintah Tuhan, pasti Tuhan akan menggantinya. Pasti Tuhan akan membuat sesuatu yang ajaib terjadi. Dan itulah yang terjadi pada Abraham. Ketika malam mendengar suara Tuhan pagi-pagi sekali, ya, tanpa harus berpikir panjang, tanpa harus mempertimbangkan, tanpa harus berbantah-bantah dengan Tuhan, Abraham segera bangun pagi-pagi, mempersiapkan semuanya, ya, kebutuhan-kebutuhan di dalam mempersembahkannya dan membawa Ishak sebagaimana yang Tuhan tunjukkan. Dan peristiwa yang sangat luar biasa terjadi. Tanpa ragu-ragu Abraham membawa Ishak dan segala keperluannya. Dan begitu Ishak menurut, ya, apa yang dilakukan oleh bapaknya. Dan Tuhan menyatakan keajaiban kuasanya. Ya. Dan inilah ketaatan yang mendatangkan berkat. Ketaatan yang mendatangkan kemenangan. Ketaatan yang mendatangkan terobosan-terobosan terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, dalam masa-masa yang sukar seperti sekarang ini, hal ini sangat-sangat diperlukan di dalam setiap kehidupan anak-anak Tuhan. Sebagaimana pandemi virus corona yang masih terjadi di Indonesia, bukan saja di Indonesia tapi boleh dikatakan di seluruh bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini. Saya sering mengatakan bahwa, dan itu satu bukti nyata, bahwa dampak dari virus corona ini bukan saja mendatangkan ketakutan karena virus corona ini bisa menular kepada setiap orang, ya, siapa saja, laki-laki, perempuan, besar, kecil, kaya, miskin, ya, orang biasa, orang punya jabatan yang tinggi, kedudukan yang tinggi, semua bisa terpapar oleh virus corona ini. Dan itu tentu sangat menakutkan. Lebih-lebih dampak dari virus corona ini sangat dirasakan. Sudah beberapa bulan ini kita mengalami hal itu. Bagaimana kehidupan ekonomi, bagaimana kehidupan usaha, pekerjaan, bagaimana anak-anak dalam studinya, dan lain sebagainya. Nah,
Dalam keadaan seperti itu, bukan saja secara lahiriah kita harus tetap berjuang, kita harus tetap berusaha, kita harus tetap optimis, tetapi satu hal yang kita harus miliki di dalam setiap kehidupan kita, yaitu iman, ketaatan, kasih kepada Tuhan. Sebab kita sangat percaya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, pasti ada rencana-rencana Tuhan yang indah, rencana-rencana Tuhan yang besar di balik apa yang Tuhan izinkan terjadi. Maka dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini, kita perlu iman, percaya kita kepada Tuhan dengan mentaati setiap kebenaran firman-Nya. Selain Abraham, kita juga bisa melihat bagaimana pertolongan Tuhan, kemenangan demi kemenangan boleh dialami oleh orang-orang yang mau taat kepada perintah dan kebenaran-kebenaran firman Tuhan dan percaya kepada setiap kebenaran-kebenaran firman-Nya. Seorang panglima yang namanya Naaman. Dia seorang panglima, yang namanya panglima pasti kedudukannya tinggi, jabatannya tinggi, punya otoritas yang tinggi. Tapi dia mengalami sakit, yaitu sakit kusta. Sakit kusta pada waktu itu bukan satu penyakit yang biasa-biasa saja, ya. Sekalipun tidak mematikan, tetapi penyakit kusta itu bisa menular kepada orang lain. Orang yang sakit kusta harus mengalami kehidupan yang terisolasi, tidak boleh bergaul dengan orang-orang lain, ya. Sehingga secara sosial dia menderita. Demikian juga kalau dekat-dekat orang lain yang tidak tahu, dia harus memberitahu. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mengatakan najis, najis, ya. Sehingga itu merupakan satu penderitaan yang luar biasa. Nah, tetapi ketika Naaman ini diberitahu untuk datang kepada seorang hamba Tuhan, dan akhirnya dia datang, dan kemudian Naaman disuruh untuk mandi di Sungai Yordan, mencelupkan tubuhnya 7 kali di Sungai Yordan. Mendengar itu, kemudian Naaman berkata, apakah tidak ada sungai yang lebih baik? Aku ini seorang pejabat tinggi, aku ini seorang panglima, mosok disuruh mandi di Sungai Yordan. Pikirnya ketika datang kepada hamba Tuhan, kemudian hamba Tuhan ini menyambut dengan baik, menumpangkan tangannya, mendoakan dan lain sebagainya. Tapi ini tidak, menemuinya tidak, ya. Dan kemudian pelayan-pelayannya mengatakan, jikalau hamba Tuhan itu minta kepada Tuhan untuk melakukan sesuatu yang berat, bukankah Tuhan akan melakukannya? Nah, ini hanya
disuruh untuk mandi, mencelupkan tubuh Tuhan di sungai Yordan, apa beratnya? Dan ketika kemudian sadar, Naaman ini kemudian dia melakukan, mentaati apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini, maka sembuhlah sakit kustanya. Dia mengalami keajaiban yang daripada Tuhan, mujizat Tuhan terjadi karena taat kepada hambanya, taat kepada Tuhan melalui hambanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu menjadi orang-orang yang taat, orang-orang yang patuh, tanpa harus berbantah-bantah, ya. Tanpa harus berbantah-bantah, tanpa harus menunda-nunda. Ketika kita menunda, ketika kita berbantah-bantah, kita tidak akan pernah mengalami terobosan. Kita tidak akan pernah mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam menghadapi kehidupan ini. Lain lagi dengan 10 orang kusta. Mereka tahu bahwa Tuhan Yesus sedang lewat di situ, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak boleh dekat-dekat dengan orang lain. Maka dari jauh dia sudah berseru, berteriak kepada Tuhan, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Ya. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Dan kemudian Tuhan Yesus memandang mereka dan berkata kepada mereka, tunjukkan dirimu kepada imam-imam. Sekalipun dia tidak percaya kepada Tuhan, tetapi dia melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tanpa harus berbantah-bantah. Bagaimana nanti kalau saya diusir, ya saya dimarahi, dan lain sebagainya. Tidak. Tapi 10 orang kusta ini kemudian berangkat taat. Kenapa dia taat kepada Tuhan? Karena dia percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan pasti akan mendatangkan kebaikan bagi mereka semua. Dan itulah yang terjadi. Banyak di dalam Alkitab contoh-contoh yang membuktikan tentang hal itu. Ketika ada pesta perkawinan di Kana, di mana pada waktu itu ada kekurangan anggur, dan anggur itu merupakan hidangan utama dalam pesta itu. Maka kemudian ketika Ibu Maria, Ibu Tuhan Yesus tahu, Ibu Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, mereka kekurangan anggur. Sekalipun Tuhan Yesus kemudian berkata, Ibu, mau apa daripadaku? Waktuku belum tiba. Tapi kemudian Ibu Tuhan Yesus berkata kepada para pelayan-pelayan, apa saja yang Dia katakan, lakukanlah itu. Artinya bahwa Ibu Tuhan Yesus datang kepada Tuhan Yesus bukan dengan mudah-mudahan nanti dapat pertolongan, mudah-mudahan nanti dapat jalan keluar, tidak. Tapi berdasarkan iman, berdasarkan percaya, dan mau melakukan apa saja yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan itu yang dikatakan kepada para pelayan-pelayan. Lakukan saja apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Dan terjadilah mujizat. Terobosan boleh terjadi karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Ketika Petrus, Simon, dan teman-temannya sedang menjala ikan, mereka semalam-malaman sudah bekerja dengan keras
berusaha ya bagaimana agar supaya bisa mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya. Ya tentu itu yang diharapkan bagi setiap nelayan dengan pengalaman-pengalaman yang dimilikinya agar supaya bisa mendapatkan ikan yang sebanyak-banyaknya. Tapi sudah semalam-malaman mereka menebarkan jala, tapi tidak ada seekor ikan pun yang didapatkannya. Dan ketika hari sudah pagi, matahari mulai terbit, ya, angin mulai bertiup dari laut ke darat, mereka kembali ke pantai tanpa membawa apa-apa, hanya dengan tangan kosong. Ya. Dan di pantai sudah ada Tuhan Yesus ketika mereka sedang membereskan perahunya, memperbaiki jalannya. Ya. Dan ketika Tuhan Yesus ingin menyampaikan firman Tuhan dan meminjam perahu Petrus, saya sangat percaya mereka semua yang ada di pantai itu mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan. Dan setelah itu kemudian Tuhan berkata kepada Simon, Simon, bertolaklah lagi ke tempat yang lebih dalam, tebarkanlah jalamu. Apa yang dikatakan Petrus kepada Tuhan pada waktu itu, Tuhan Yesus, ini waktunya sudah siang, tidak mungkin ada ikan-ikan yang terjangkau oleh jala. Ikan-ikan sudah masuk ke tempat yang lebih dalam. Ya, tidak mungkin akan bisa mendapatkan ikan. Ketika kami harus ke tempat yang lebih dalam itu akan sulit sekali karena angin bertiup dari laut ke darat. Pertimbangan secara akal pengetahuan memang ya seperti itu. Ya. Apalagi mereka sudah semalam-malaman bekerja, pasti capek, ngantuk dan lain sebagainya. Tapi kalau kita perhatikan satu perkataan Petrus yang menunjukkan iman dan ketaatannya kepada Tuhan. Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya, maka aku akan menebar jala juga. Tuhan, karena Engkau yang mengatakannya. Artinya bahwa Petrus dan teman-temannya percaya karena yang mengatakan Tuhan pasti akan terjadi sesuatu yang luar biasa. Dan karena Tuhan yang mengatakannya, maka dia mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan. Sekalipun tidak masuk akal. Ya. Petrus dan teman-temannya tidak berbantah-bantah lagi. Dia melakukan seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Mentaati berdasarkan imannya. Dan apa yang terjadi? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat bahwa mereka menangkap sejumlah besar ikan. Jalannya hampir koyak, harus dibantu oleh perahu-perahu yang lain. Mereka mendapatkan terobosan dalam kehidupannya karena imannya kepada Tuhan dan ketaatannya atas perintah-perintah Tuhan. Maka tadi saya katakan di dalam menghadapi masa-masa yang sukar, mari kita belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar pada saat ini untuk bisa mengalami kemenangan, untuk bisa mengalami berkat-berkat yang daripada Tuhan, untuk bisa mengalami terobosan yang daripada Tuhan.
Mari kita terus belajar, dengar-dengaran akan firman Tuhan. Belajar untuk mempercayainya, belajar untuk melakukannya. Dan dengan pertolongan Tuhan, pasti kita sanggup untuk mengatasi segala keadaan yang ada. Bukan saja sanggup mengatasi, tapi kita boleh tampil sebagai pemenang-pemenangnya. Dan kita sangat percaya dengan demikian pasti orang akan bertanya-tanya, ya, kenapa bisa? Ya, kenapa bisa? Tanpa kita harus banyak berbicara, orang sudah tahu jawabannya. Semua karena Tuhan. Bagaimana kuasa Tuhan bisa dinyatakan? Bagaimana kasih Tuhan bisa dinyatakan? Karena selalu percaya kepada Tuhan, mentaati setiap kebenaran firman-Nya. Sehingga setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan boleh tergenapi di dalam setiap kehidupan orang-orang yang sedemikian. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.